Dulu bayangan ambo, waktu diajak sama mahasiswa, Ustadz, ya mau kami ajak masuk ke dalam hutan. Naik apa? Naik sampan Ustadz. Oh, bayangan ambo macam di film-film itu. Ambo pun semangat lah kan. Sampai di Rantau Langsat, ambo tengok sampan ketek. Duduklah di sampan tuh, terbuka mata, lonjol sampai 7 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, cuacanya cerah, badan sehat, tidak kurang satu apapun, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara saya jelas? Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Mudah-mudahan yang datang ini semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang saya berceramah di Kabupaten Pelalawan, baru hari inilah yang paling lengkap. Dari mulai dulu saya ceramah di Pelalawan, baru inilah yang paling lengkap. Yang hadir ini bupati masa lalu, bupati masa sekarang, dan bupati masa depan. Lah, tinggal potong video, share. Bukan payah membuat iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling indah hidup ini kata orang banyak duit, betul? Yang paling indah katanya hidup ini banyak mobil, betul? Banyak duit, banyak mobil, banyak rumah, banyak sawit, banyak musuh. Tak indah hidup ini karena banyak lawan. Maka yang paling indah adalah nikmat banyak dan kita rajin bersilaturahim. Abdul Somad datang ke Kabupaten Pelalawan bukan menceramahi orang Pelalawan. Karena orang Kabupaten Pelalawan ini adalah masyarakat yang religius, agamis dalam agamanya. Bagaimana mungkin saya menceramahi orang Kabupaten Pelalawan, sedangkan ambo besuluk pun di Kabupaten Pelalawan. Mursyid ambo Buya Somad hadir bersama awak kini. Apa beda Abdul Somad dengan Buya Somad? Dulu pernah ada dulu ditanya di uang. Apa beda Buya Somad sama Ustadz Somad? Kalau Ustadz Somad mencari ikan. Kalau Buya Somad ikan itu datang kenyang. Nah, itu kan itulah dalam kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin saya menceramahi masyarakat Kabupaten Pelalawan, padahal alumni Timur Tengah yang paling tua, yang paling yang paling zaman dulu, tamat dari Mesir dan Sudan, hadir bersama kita Buya Al-Mukarram Rustam Effendi LCMA. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur beliau, disehatkan badannya. Tak dapat saya sebutkan satu-satu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mati, lalu kemudian orang mati itu ditanya, hai orang mati, kalau kau hidup lagi mau jadi apa? Tak ada orang mati itu ketika ditanya kalau hidup mau jadi apa? Lalu orang mati itu menjawab, mau jadi DPR. Tak ada. Kecuali caleg yang gagal. Alhamdulillah anggota Dewan awak hadir kini. Bangga awak orang Riau bisa duduk di Jakarta. Mudah-mudahan amanah. Orang mati kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup kau mau jadi apa? Orang mati itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau tambah umur aku sikit saja ya Allah, kau kasih aku hidup sekejap saja ya Allah, kalau ku kasih kau hidup kejap mau apa? Fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Aku mau bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena orang yang rajin sholat duha, habis sholat duha selesai mati, putus. Yang rajin baca yasin, habis tahlil, taktim, baca yasin, putus. Tapi orang yang bersedekah sampai hari kiamat, sedekahnya akan terus mengalir. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk orang yang suka bersedekah. Makanya rompi saya ini tulisannya, mau sengaja pakai surban ini, dari dulu pakai surban. Karena pernah pengalaman tidak pakai surban, disangka orang supir ustad. Kalau tidak pakai surban. Dia tulis di sini. Namanya tolong talang. Karena talang ini sekarang minta tolong. Tolong gitu. Yang menolong talang ini adalah orang Kabupaten Pelalawan. Padahal talang itu letaknya di kabupaten, tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu awak kan? Yang menolong talang nih orang Kabupaten Pelalawan. Mana dia? Nih orang Kabupaten Pelalawan. Abdul Somad ini orang Kabupaten Pelalawan. Tak tahu kalian? Hah? Kami sekarang rombongan lebih kurang 50 orang. Dari Basnas 2 orang. Dari FPI 2 orang. Dari pokoknya berkumpul semua se-Indonesia. Dari Jakarta semua berkumpul. Kami akan masuk. Habis sholat subuh tadi berangkat dari Pekanbaru. Singgah sebentar di Pelalawan. Nanti singgah lagi tablik akbar di Pematang Rebah. Nanti singgah lagi nanti malam di Bali. Balilas. Balilas. 3 tablik akbar iko. Pertama Kabupaten Pelalawan. Sesudah itu nanti di Pematang Rebah. Habis itu malam nanti di Balilas. Malam nanti menginaplah kami di Rantau Langsat. Besok pagi mobil ditinggalkan di Rantau Langsat. Kami akan naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Dulu bayangan ambo, waktu diajak sama mahasiswa, Ustadz, ya mau kami ajak masuk ke dalam hutan. Naik apa? Naik sampan Ustadz. Oh, bayangan ambo macam di film-film itu. Ambo pun semangat lah kan. Sampai di Rantau Langsat, ambo tengok sampan ketek. Duduklah di sampan tuh, terbuka mata, lonjol sampai 7 jam. Sampai terlintas di pikiran ambo, wal awwalu wal akhiru. Iko nom pertama sama terakhir. Iko ke talang ko ke pertama dan terakhir, indah akan datang ambo ke talang ko leh. Begitu ambo akan balik, datanglah oma-oma, datanglah nenek-nenek memegang lutut ambo, bersujud ke tanah. Ambo tarik ke atas, takut ambo sirik, ambo jadi Fir'aun pula. Ambo sedang duduk itu, dipegangnya lutut ambo, bersujudnya ke tanah, ambo tarik toga. Apa katanya?
Jongoklah kami tiap tahun Ustadz. Kalau bisa tiap bulan. Mana bisa tiap bulan? Kalau tidak bisa tiap bulan, setiap tahun pun jadilah Ustadz. Anak kami tidak mau anak kami mur. Saking kan parahnya. Buatkanlah sekolah Ustadz. Akhirnya kumpulkan dana. Itulah akhirnya berdirilah sekolah tahfiz Quran. Itulah maka tiap tahun kami datang. Pakaian bekas kami bawa. Jilbab kami bawa, telekung kami bawa, duit apalagi. Nah, ini kalau udah cerita duit nih banyak kadang jamaah nih sakit jantung yang duit. Pak Mahmud, Pak Ketua Rombongan kami Pak Mahmud. Pak Mahmud menyiapkan kresek plastik atau kotak untuk mengumpulkan duit jamaah yang mau dibawa ke talang nih. Pakai plastik. Nah, oh itu plastik udah dibawa ibu-ibu. Isilah bu. Tak ada duit golang. Buka. Ibu ada duit beli gelang. Keluar insentif beli cincin. Keluar gaji 13 beli rantai. Keluar lagi beli anting. Dapat duit lagi gelang kaki. Mati. Kemana pergi gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki tadi? Akan mereka ambil untuk modal kawin sekali lagi. Tengok, mereka udah ketawa bu. Saya bukan nakut-nakuti. Maka ibu sekarang, kalau ada cincin 3, masukkan situ 1. Cincin Ustadz, cincin Nambo. Ini tidak mahal. Iko pun dikasih uang. Saya sedang mengingatkan saja. Watawasau bil haq, watawasau. Ustadz Somad ini menyuruh orang aja ceramah, mengajak orang aja. Dia tak ada bersedekah. Nanti, udah habis nanti plastik ini ke belakang baru ambo tunjukkan berapa sedekah saya. Kalau kini ambo kaulukan, tengok. Kalau kini ambo kaulukan duit ambo kok banyak uang tak. Kita tidak perlu tepuk tangan, kita perlu duit. Panitia yang membawa kresek, tolong naik ke atas. Iko ikan-ikan godang ada di atas. Kok banyak? Ada ikan tapah. Banyak. Kalau di bawah toman. Kok toman 2 meter. Kalau yang di bawah kok pantau. Kamu dari jauh lah nampak kamu 2.000. Pandai lah panitia. Panitia kok pandai dibuatnya plastiknya transparan. Nah, nampak 2.000 jatuh ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bersedekah? Yang pertama, amal semuanya putus, tapi ada amal yang tak putus. Apa dia? Shadaqatun. Yang punya jabatan, yang bisa punya tanda tangan APBN, APBD, pakai untuk sedekah. Sekali tanda tangan berdiri Masjid Agung Pelalawan Ulul Azmi. Takbir. Sekali tanda tangan berdiri pondok pesantren yang sampai hari ini bisa menanggung anak yatim fakir miskin. Biaya operasionalnya saja 300 juta 1 bulan. Tanda tangan, bukan pula duit negara, bukan duit kabupaten, pakai duit pribadi. Siapa yang punya tak perlu sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Selagi ada jabatan, selagi ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Kalau sudah tak ada, apalagi yang mau dibuat, tangan pun dah menggeletar. Ustadz, apa yang bisa saya buat menolong agama Allah? Istighfar aja lah Pak. Dulu waktu ada jabatan kemana aja? Kinilah ada doa, bertasbih lah. Subhanallah. Mati. Bangga saya ceramah hari ini. Begitu sampai disambut polisi, tentara, Satpol PP. Melihat mereka tadi, Masya Allah. Cuman ada yang salah setting. Bulan tua pula.
Itulah silap ambo dari awal. Akan datang Pak Mahmud, akan datang awak tes tanggal-tanggal 2 Pak Mahmud. Kalau bisa langsung begitu dapat gajian, kata. Penuh sudah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mata saya tajam selama ini, kalau ceramah mata saya tajam menengok mana yang menguap. Hari ini tidak, mata saya tajam, penuh apa tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa kita bersedekah? Karena kalau ada orang mati, ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah, hai mayat, kalau kau hidup, kau mau apa? Mereka menjawab, mau bersedekah. Tak ada mayat itu ketika ditanya, hai mayat, kalau kau hidup, mau apa? Mau PNS golongan 4E. Tak ada. Saking kan hebatnya sedekah. Yang kedua, dengan bersedekah kita tidak pernah mati. Mati, tamat riwayat, selesai, game is over. Tapi ada orang yang tak pernah mati. Nih, yang membangun Masjid Agung ini, meninggal dunia orangnya, habis dimakan cacing tanah, tapi tetap orang sholat berjamaah. Inilah masjid yang tak pernah kosong dari jamaah. Karena dia lintas timur, lalu lalang. Orang dari Sumatera Utara mau ke Palembang, orang dari Jambi mau ke Aceh, lewat di sini. Saya kalau lewat di sini tak pernah saya tengok kosong orang datang. Lewat, mampir, masuk ambo ke dalam, rupanya terkoncing. Ambo selalu lalu juga. Terkoncing. Nauzubillah. Tapi insya Allah, walaupun orang lalu lewat itu cuma terkencing, tapi insya Allah pahalanya tetap mengalir. Karena melepaskan orang dari air kencing pun adalah amal soleh. Bapak Ibu tahu bagaimana sakitnya menahan air kencing. Maaf beribu, maaf. Lah mendokeknya. Hilang lo bahan ceramah. Nengoknya lah mendokek. Masya Allah, tabarakallah. Berapa tadi? Yang pertama, sekarang ambo tanya Bapak Ibu, mau kantong yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Saya tanya sekali lagi, mau kantong yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Tahu pula ini di kanan kau yang paling godang. Kau habis. Bukan sekete kau. Awak buka ya. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh juta isi. Dikasih Pak Bupati tadi. Kasih Pak Bupati tadi 10 juta. Asli kok, bukan palsu. Sesudah dibuka datanglah menyosal ambo. Ambo sangko tadi isinya 5.000. Kalau setelah balik kau bayangan apa? Kau paling-paling 5 juta. Rupanya 10. Dalah kadung awak buka apa boleh buat kan? Makanya Abdul Somad akan datang dibuka dulu. Ini pelajaran lagi. Banyak pelajaran lagi kok. Mudah-mudahan diberikan Allah Pak Bupati badan sehat panjang umur. Kalau ambo bawa duit itu balik ke rumah, boleh ganti baju, boleh selop. Ambo tadi masuk ke rumah Pak Bupati pakai selop sendal jepit. Ditengok dek Pak Bupati. Itu mah kok dibawinya duit anak boleh sepatu. Ditengoknya baju ambo lusuh, labu bulu-bulu. Itu maka dibawanya duit supaya boleh baju, boleh sepatu, makan. Kalau ambo bolikan duit itu, ambo adinda kalau bisa jauh-jauh sedikit. Ambo asal ambo tengok tuh datang lo sakit hati.
Kalau ambo bawa duit itu tadi balik ke rumah, ambo bolikan ke makan, ambo boli ke boe, ambo boli ke sepatu, ambo boli ke baju. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, habis, ya kan? Tapi kalau ambo masukkan, kami bawa ke talang, dibangunkan kelas tahfiz Quran, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Betul? Menyobik botol ya mudah, tapi memasukkan duit 10 juta itu bukan sonang. Betul kata Ustaz, betul. Betul tak jamaah? Betul. Rupanya ini 5.000. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ustaz Somad riak. Bukan riak. Kalaulah tidak boleh sedekah itu diketahui orang, tidak akan ada hadis Abu Talhah. Apa sedekah Abu Talhah? Abu Talhah membagi kebun di depan Masjid Nabawi, Biraha. Satu kebun kurma lengkap dengan sumurnya, diserahkannya ke Nabi. Ada hadisnya, semua sahabat Nabi tahu. Kalaulah tak boleh sedekah diketahui orang, tidak akan ada hadis Abu Dihdah. Abu Dihdah berapa dia kasih? 600 batang pohon kurma. Kalau 600 batang pohon sawit itu berapa hektar gini? 4 hektar. 1 hektar, 2 hektar, 1 kapling, 300 batang. 2 kapling, 600 batang. Ambo tanya sawit semua pura-pura lupa. Kalau 2 kapling sawit harganya 1 miliar, harga sawit sekilo 1.500, sedangkan korma Madinah sekilo 50 real. Kali 3.500. Berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Bermiliar-miliar. Hadis Abu Talhah semua sahabat Nabi tahu. Hadis Abu Dihdah semua sahabat Nabi tahu. Itu menunjukkan sedekah mesti diumumkan untuk membangkitkan semangat. Ini kadang banyak jamaah nih, Pak, kami tulis namanya di dinding. Jangan tulis. Jadi Pak, hamba Allah. Tengok 2.000. 2.000 hamba Allah. Yang tak boleh itu adalah dipesankan ke panitia, dikasih tahu ke pembawa acara, kau bagi tolong sobi agak 2-3 kali ya. Maka itulah riya. Tarkul amal li ajlin nas. Riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang. Riya. Sudah digulung duit 1.000, digulung lah. Ndak jadinya masukkan. Kenapa ndak jadinya masukkan? Karena takut dipuji orang. Riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang. Riya. Sengaja dimasukkan biar dipuji orang. Dihidupkan pula kamera. Syirik. Wal amal li ajlin nas, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Takut beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang paling baik apa? Laksanakan amal, luruskan niat. Minta doa pada Tuan Guru, Tuan Mursyid, Tuan Khalifah. Mudah-mudahan hati kita semuanya bersih karena Allah. Kalau ada silap-silap salah sikit, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapa yang banyak beristighfar, janji Nabi 3. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya yang bersedekah tadi insya Allah, kalau sawitnya sikit insya Allah bertambah subur, bertambah banyak buahnya insya Allah.
Kalau selama ini banyak masalah hidup dia, insya Allah dilapangkan Allah hatinya, insya Allah. Amin. Tidak ada jalan lain kecuali mengadu kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang Kabupaten Pelalawan ini kaya-kaya, betul? Banyak yang takut. Apa payahnya membilangkan amin? Orang Kabupaten Pelalawan kaya-kaya. Sampai aja amin. Kan sedekah udah dikutip. Tidak akan ada ronde kedua, tidak. Banyak jamaah kau yang come. Kau sabi amin datang ke lagi Ustaz. Kau jantung lendak normal deh kau. Mana buktinya orang Kabupaten Kelelawar ini kaya-kaya? Kok tiang masjidnya omeh? Apa tak hebat? Kamera sebanyak-banyak kau ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamera. Tak punya siapa? Luar biasa. Masya Allah. Tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ramai semuanya. Yang pertama, kenapa kita bersedekah? Karena orang mati kalau diminta hidup pasti dia mau bersedekah. Yang kedua, kenapa kita bersedekah? Karena amal yang tidak putus sampai hari kiamat adalah bersedekah. Yang ketiga, karena tadi ada malaikat yang dikirim Allah. Malaikat itu berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa nan bersedekah tadi boilah inyo ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan. Karena doa itu pasti makbul. Karena doa malah. Apa kata malaikat tadi pagi? Hadis Sahih Bukhari. Setiap pagi dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah boilah inyo ganti ya Allah. Dan di antara yang ramai ini, siapakah yang paling banyak dapat ganti? Tentu yang 10 juta tadi. Ambo masih terkonang-konang jole. Payah ambo move on. Mohon maaf Pak, saya kepanasan. Masjid Iko singe ambo AC-nya banyak dulu. Janganlah berjual pula. Indah, sesamat kau pandai menyindir-nyindir. Iko bukan deange, tapi awak Iko sudah kalau bahasa pelelawannya over capacity. Iko lah tidak sesuai lagi menurut standar WHO, World Health Organization. Menurut standar kesehatan dunia, Iko sudah tidak sehat lagi. Karena jumlah manusia dengan jumlah ruangan tidak sesuai. Iko awak gini kok, bawa oksigen gini kok. Sama macam ikan mas koki dalam akuarium mati lampu. Yang di atas agak normal sedikit. Yang di atas pun berkipe. Nah. Insya Allah saudara awak sehat insya Allah. Amin. 3. Sampai berapa kau Buya? Tetap seperti ceramah saya di mana-mana. 60 menit 600 mililiter. Tadi ambo mulai jam 9 kurang 5 boleh. Ambo akan berhenti jam 10 kurang 5 boleh. Walaupun di mana-mana saya tetap ceramah 60 menit kita bersama. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. 3. Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa nan udah bersedekah tadi ya Allah, boilahnya ganti Allah, boilahnya ganti Allah, boilahnya ganti Allah. Bagaimana dengan yang tadi tidak bersedekah? Ambo bacakan boleh? Setuju? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa nan tadi indak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang tadi waktu keresek tadi lalu pura-pura mengantuk. Badannya ngintip. Ada lalu enggak? Asal lalu agak-agak jauh.
Nah, katanya.